Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Afriza. Saya akan mempresentasikan tentang materi jaringan komputer dan internet. Yang pertama, pengertian. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bertukar data dan sumber daya dalam area terbatas, seperti di rumah atau kantor. Internet adalah jaringan global yang sangat luas, menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia dan memungkinkan akses informasi serta layanan digital secara global. Dengan kata lain, jaringan komputer adalah dasar, sedangkan internet adalah jaringan komputer yang sangat luas yang menghubungkan berbagai jaringan komputer baik LAN maupun WAN di seluruh dunia. Yang kedua, komponen dasar jaringan. Komponen dasar jaringan terdiri dari perangkat keras seperti komputer, kartu jaringan, NIC, kabel, router dan switch, dan perangkat lunak seperti sistem operasi jaringan dan protokol, serta media transmisi yang memungkinkan data bergerak seperti kabel UTP atau serta optik. Ketiga kategori ini bekerjasama untuk menciptakan dan mengelola jaringan komputer. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jaringan paling dasar yang mencakup area sangat kecil 1-10 meter untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti ponsel, tablet, laptop, serta koneksi Bluetooth. Yang kedua ada LAN, Local Area Network, jaringan komputer area terbatas seperti jumlah rumah, kantor, atau gedung yang menghubungkan komputer dalam satu lokasi. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area lebih luas dari LAN seperti satu kota atau wilayah perkotaan, menghubungkan beberapa LAN. Yang terakhir, WAN, Wide Area Network, jaringan berskala sangat luas yang mencakup negara atau benua, mengintegrasikan berbagai jaringan lokal dan metropolitan dari lokasi yang berjauhan. Yang kelima, ada manfaat dari jaringan komputer. Manfaatnya yaitu akses informasi lebih cepat, mencari dan mengakses informasi di mana saja, komunikasi, memudahkan komunikasi melalui email, media sosial, dan aplikasi pesan, berbagai sumber daya, berbagai file, printer, dan koneksi internet, produktivitas, meningkatkan efisien dan produktivitas melalui aplikasi online, e-commerce, e-banking, memungkinkan transaksi online dan perbankan elektronik. Yang keenam, dampak positif dan negatif jaringan komputer dan internet. Dampak positif yang pertama ada mempermudah komunikasi dan akses informasi global. Yang kedua, serta memberikan akses hiburan dan edukasi yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, termasuk bisnis dan bekerja jarak jauh. Dampak negatifnya, yang satu, resiko kejahatan cyber atau penipuan dan peretasan. 2, penyebaran informasi palsu atau hoax. Yang ketiga, jaringan komputer yang kompleks juga memerlukan biaya dan keahlian khusus dalam pengelolaannya. Yang ketujuh, cara kerja jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer menghubungkan perangkat menggunakan perangkat keras seperti kabel, router, switch,
dan perangkat lunaknya protokol seperti TC atau IP, serta alamat IP unik untuk komunikasi data. Data dibagi menjadi paket kecil, lalu diruterkan oleh router melalui berbagai jaringan, termasuk WAN, hingga mencapai alamat IP tujuan yang tepat internet atau lokal. Yang ke-8 ada topologi jaringan. Topologi jaringan meliputi bus, star, ring, mesh, tree, dan hybrid. Setiap memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya topologi bus menghubungkan semua perangkat ke suatu kabel utama. Topologi star menghubungkan ke perangkat pusat seperti hub atau switch, dan topologi ring menghubungkan perangkat secara melingkar. Topologi mesh memiliki setiap perangkat yang saling terhubung langsung. Sementara topologi tree menggabungkan topologi bus dan star, dan topologi hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi dasar. Yang ke-10 ada perkembangan jaringan komputer dan internet. Perkembangan jaringan komputer dimulai dari konsep batch processing di tahun 1940-an dan time sharing system di 1950-an. Berkembangnya menjadi ARPANET sebagai cikal bakal internet di 1990-an, lalu munculnya TC atau IP, World Wide Web (WWW) hingga internet publik di 1980-an dan 1990-an. Era selanjutnya ditandai dengan mobil internet, cloud computing, media sosial, dan kini Internet of Thinking atau IoT, serta SG yang terus mengubah cara kita berinteraksi. Yang ke-11 ada layanan internet. Layanan internet adalah berbagai fasilitas di sumber daya yang dapat diakses melalui jaringan internet, seperti komunikasi, email, media sosial, call, informasi, pencarian web, berita, hiburan, streaming, game online, dan transaksi e-commerce, e-banking. Yang ke-12 yaitu keamanan jaringan komputer dan internet. Keamanan yang pertama yaitu kerahasiaan. Memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data. Yang kedua, integritas, integrity, menjamin bahwa data tidak dimodifikasi atau dirusak secara tidak sah. Ketersediaan, availability, memastikan jaringan dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Yang keempat, autentikasi, memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses, biasanya melalui kata sandi atau kredensial lainnya. Yang kelima, kontrol akses, yaitu mengelola dan membatasi akses ke sumber daya jaringan berdasarkan peran dan izin pengguna. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah jaringan komputer dan internet sangat penting di era digital. Gunakan teknologi untuk hal positif dan produktif. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Terima kasih untuk presentasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình tăng tình mình tình tăng tăng tăng.